Sampai di akhir majelis ghibah itu istrinya itu guyonan sama teman, oh iya ya, sama si perempuan tuh ngomong, oh iya ya. Cerita ini disebutkan oleh Al-Habib, ditulis oleh Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Ada satu orang soleh ini punya istri diceritakan ada salah satu kisah bahwasanya ada satu orang soleh ini punya istri yang nggak beres. Istrinya nggak kena cerewet atau sayyiatul khuluq ya. Istrinya itu akhlaknya jelek. Wah, orang soleh ini masya Allah sabar, orang yang sabar, orang yang masya Allah pokoknya. Wah, si istri ini, setiap kali istri ini kumpul sama perempuan-perempuan yang lain, pasti yang dinyek, yang dicaci atau yang dihina, dijadikan bahan tertawaan ketika ngomong sama teman-teman sesama perempuannya, suaminya yang soleh tadi. Masya Allah, suaminya yang soleh tadi. Wah, orang soleh ini punya kebiasaan. Orang soleh ini sebagaimana ahli Hadramut pada umumnya, ahlul Yaman pada umumnya, biasanya ahlul Yaman tuh senang setiap kali memulai sesuatu, baik itu darsnya, maulud atau apa saja kegiatannya, itu biasanya diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan Fatihah. Sampai ada satu keterangan menyebutkan bahwasanya ada orang soleh mimpi ada di surga, kurang lebih seperti ini ceritanya, Allah alam ya. Mimpi ada di surga, terus ada suara yang menyeru, hei ya ahlul Fatihah, katanya, hei orang-orang yang biasa baca Fatihah, gumu, bangunlah, katanya. Akhirnya bangunlah orang-orang Yaman, orang-orang Hadramut, karena mereka itu biasa memulai Fatihah di awal acaranya atau apa saja munasabahnya dan diakhiri dengan Fatihah. Wah, orang soleh ini dicaci ya, dijadikan bahan guyonan, bahan tertawaan sama sama istrinya. Setiap kali di tengah-tengah ketika istri ini kumpul sama perempuan-perempuan yang lain. Akhirnya suatu ketika orang soleh ini, istrinya ini dapat jatah arisan lah, kayak semacam arisan gitu ya, ngumpul di rumahnya dia. Wah, si suami ini sudah dengar dari orang-orang, apa kamu punya istri ini jelek, sayyiatul khuluq, orangnya jelek, sayyiatul khuluq. Masa setiap kali kumpul sana yang dicaci maki, yang dinyek kawan, yang dijadikan bahan tertawaan kamu, yang dirasani, yang digunjing kamu. Antum orang soleh, masya Allah, itu nanti bisa mengurangi muruahnya antum, gini dan macam. Masa iya, tidak percaya? Kalau tidak percaya, coba itu besok itu waktunya arisan, kumpul di rumahnya sampean, coba dengarkan ketika istrinya sampean nanti ngumpul sama teman-temannya, coba dengarkan, pasti yang dirasani sampean. Karena harus dengar dari banyak orang soleh ini penasaran, akhirnya ketika giliran orang-orang perempuan ini kumpul di rumahnya si orang soleh ini, ketika sudah acara, sudah lupa, tidak tahu, asik sudah ngomong, si orang soleh ini ngintip dengarkan suara, bawa kertas, mendengarkan, ternyata betul. Sampai istrinya ini, kan si orang soleh ini punya kebiasaan setiap majelisnya pasti diawali Fatihah dulu, diakhiri Fatihah. Setiap mau ceramah Fatihah, diakhiri Fatihah. Dari awal sampai akhir sama orang soleh itu dicatat apa saja yang diomongi oleh istrinya itu. Ngomong ini, dicatat semua poinnya semuanya dicatat.
Sampai di akhir majelis ghibah itu istrinya itu guyonan sama teman, oh iya yo, sama si perempuan tuh ngomong, oh iya yo, suami saya itu kan biasanya setiap selesai majelis pasti baca Fatihah, ayo seperti kebiasaannya di Al-Fatihah, dibikin guyonan seperti itu Al-Fatihah. Ketawa orang yang lainnya itu. Guyonan suami saya itu biasanya kalau di akhir majelis Fatihah, ayo Al-Fatihah, Alhamdulillah Al-Fatihah katanya. Wah, ketawa orang-orang itu ketawa. Ditulis sama suaminya ini yang dengarkan, awas ini. Ditulis Fatihah. Kamu ngerasain ini semua rasanya ditulis. Di akhirnya terus dia juga baca Fatihah, ditulis Fatihah gitu. Dia wayaqra'ul Fatihah baca Fatihah di akhir Fatihah. Selesai pulang dipanggil istrinya, sini Dik. Saya sudah tahu sekarang kamu ini sering ngerasani saya, sering ngomongin saya. Dari mana? Ini bukti. Saya tahu kamu tadi semuanya nulis. Aku tulis apa saja yang kamu omongkan terhadap diriku. Aku tulis semuanya, poin-poinnya. Dibuka kertasnya itu dibuka. Subhanallah. Yang ada itu hanya tulisan Bismillah, Fatihah pertama. Sebagaimana dia itu Fatihah, yuk kita mulai Fatihah dulu guyonannya. Fatihah pertama sama Fatihah terakhir. Antara Fatihah dan Fatihah ini kosong, gak ada isinya. Poin-poin tadi yang sudah dicaci maki oleh istrinya itu ini tidak ada. Langsung suaminya itu Masya Allah, seperti itu diceritakan. Sampai ke situ barokahnya Fatihah yang dibaca oleh salafun sholih itu ketika di awal majelis, sampai seperti itu efeknya. Fatihah di awal majelis dan Fatihah di akhir majelis itu akan menghapus salah-salah yang terjadi di antara Fatihah dan Fatihah ini. Masya Allah, itu rahasia. Di antara salah satu rahasia perbuatannya salafus sholih, Fatihah. Makanya ahluna salafuna ditarim, guru-guru kita, dan di Indonesia juga pasti sebelum ngaji itu Al-Fatihah kepada musannaf, Fatihah. Nanti di akhir majelis Fatihah, jadi gitu. Itu rahasianya. Fatihah. Masya Allah. Itu termasuk salah satu rahasia atau keberkahan dari suratil Fatihah. Rahasia dari apa yang dikerjakan oleh salafun sholih itu semuanya ada rahasianya, ada berkahnya yang sangat besar. Ada hikmah yang kita nggak tahu, sir rahasia yang sangat agung di balik itu cuman kita nggak tahu. Kita hanya mengerjakan saja. Ketika kita itu mengikuti salafun sholih, maka kita akan jadi orang yang beruntung. Bagaimana disebutkan dalam salah satu keterangan, al-khair kullul khair fi ittiba'i man salaf. Semua kebaikan yang banyak, kebaikan yang paling banyak, kalau kita ingin khair kullul khair, di atas segala kebaikan, fi ittiba'i man salaf, kalau kamu mengikuti salafun sholih radhiyallahu anhum ajma'in, semoga barokah. Jadi jangan lupa di awal majelis dan di akhir majelis membaca suratul Fatihah. Cerita ini disebutkan oleh Al-Habib, ditulis oleh Al-Habib Hasan Asy-Syatiri ketika Habib Hasan Asy-Syatiri menulis di antara kalam-kalam atau nasihat-nasihat daripada gurunya, yaitu Al-Habib Alwi bin Syihabuddin.